kebenaranmu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti ini, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu, oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah, kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Katakan, hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi
sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh, haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh, haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh, haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, haleluya. Sudah tidak sabar berjumpa dengan setiap anak-anak di acara Half Day Onsite Camp pertama kita kali ini dengan tema Step Up. Anak-anak bukan hanya akan menikmati acara yang seru permainan bazar bersama-sama dengan teman-teman, tapi pastinya ada firman Tuhan dan lawatan Roh Kudus yang akan mengubahkan kehidupan mereka dari dalam. Anak-anak akan menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah, dan bersemangat mempersiapkan dan berkata iya pada pemakaian Tuhan. Jangan lewatkan, masih ada kesempatan untuk mendaftar, segera mendaftar, karena kita rindu anak-anak mengalami momen perjumpaan yang tidak terlupakan yang membuat mereka siap untuk step up. God bless you. What's up Multijers? Sekali lagi kurang semangat. What's up Multijers? What's up Multijers?
banget nih ya. Wah, asik banget semangat, ya semangat. Kak. Kita bisa ketemu Voltagers lagi hari ini. Hari ini nih Kat, kita tuh bakal bahas tentang what is your plan. Kayaknya menarik banget gak sih? Gimana nih Kat? Kalau gitu sebelum kita mulai, kita kasih survival case aja gimana? Oke, jadi setiap pertanyaan akan ada 2 pilihan. Oke, kalian jawab bersama-sama ya. Oke, kayaknya udah pada semangat nih. Kalau gitu pertanyaan yang pertama apa tuh Kat? Oke, jadi pertanyaan pertama. Kalian lagi di hutan dengan teman. Nah, tetapi tas kalian penuh. Pakaiannya tidak ada kantong. Nah, sama tangan kalian juga penuh. Tersisa HP low battery dan senter setengah terang. Nah, pilih yang mana ya? Wah, gimana nih? Voltagers pilih yang mana tuh? Kalau kalian di hutan, ya kalian tuh bawa HP nih. Tapi HP-nya tuh low bat atau nggak gitu center. Tapi senternya setengah terang. Ini hutannya tuh gelap banget. Kalian pilih yang mana? Voltagers pilih mana? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau jawab? Pilih apa? Pilih HP yang low bat. Yang lain pilih apa tuh? Pilih yang HP low bat atau yang center? Center. Wah, oke. Kalau gitu, kamu pilih apa tuh, Kat? Aku pilih yang HP low bat dong. Wah, HP low bat juga nih. Kalau aku center juga. Karena gini, kalau kita pilih HP, kita tuh bisa lebih persiapan lagi. Jadi dicas dulu sebelum kita berangkat ke hutan. Supaya nggak low bat, gitu. Oke, kita masuk ke survival case yang kedua nih. Kalian tuh di hutan ya, siang-siang gitu. Terus kalian tuh lapar banget. Dikasih pilihan nih sama warga tuh mau dipinjemin alat pancing atau seporsi makanan. Tapi posisinya kalian berdua sama teman kalian. Pilih yang mana? Pilih apa? Pilih yang mana? Ada yang pilih alat pancing? Yang pilih alat pancing bisa angkat tangan? Yang Banyak pilih ya, seporsi makanan bisa angkat tangan? Wah, beda-beda nih ya. Kalau aku sendiri, aku bakal pilih alat pancing. Karena kita bisa mancing ikan kapanpun kita mau makan. Kalau kita seporsi makanan, terus berdua sama temen, kasihan temennya nanti yang kelaparan. Kalau kamu pilih apa, Ken? Aku pilih yang makanan, udah lapar kan. Biar instan gitu ya. Iya. Oke. Kalau yang ketiga gimana tuh, Ken? Nah, yang 3, kalian mau pulang dengan teman kalian. Nah, ada 2 pilihan. Ada sepeda untuk 2 orang atau ada motor untuk 1 orang. Nah, inget ya, kalian bawa teman kalian. Jadi gimana ya? Gimana tuh? Pilih apa? Sepedanya 2 orang, motornya 1 orang. Sepeda. Yang pilih sepeda siapa? Yang pilih sepeda? Angkat tangan. Yang pilih motor? Yang pilih motor lebih sedikit. Kalau kamu pilih apa, Ken? Nah, aku pilih yang motor aja, lebih cepet. Wah, kalau motornya nanti jalan, temennya ditinggal dong di hutan. Karena kan Iya. cuma 1 orang. Nah, kalau aku sendiri, aku bakal pilih sepeda. Karena kita bisa berdua sama teman kita. Nah, dari sini, Kat, kita tuh lihat opininya Voltagers tuh beda-beda. Dan kita harus belajar buat ngeplan semuanya tuh dari sekarang. Oke, daripada kita kasih survival case lagi, langsung aja kita masuk ke info. Nah, aku mau menyapa welcome home buat teman-teman yang datang secara onsite dan juga online. Dan kami rindu buat teman-teman yang ibadahnya secara online buat minggu depan bisa datang di SCC setiap jam 1 siang hari Sabtu. Oke, jadi info yang pertama. Nah, kalian bisa ke toilet sebelum ibadah dimulai ya. Nah, ada 2 toilet. Kalau bisa pilih yang terdekat ya dan bergantian dengan orang-orang lain. Nah, jangan melewati depan panggung karena depan panggung adalah area clear. Oke, Voltagers? Oke, nah aku juga mau tanya nih, kira-kira siapa teman-teman Voltagers yang baru pertama kali datang di ibadah Voltage hari ini? Boleh Ayo angkat tangan. Aduh, ada tuh yang di belakang itu. Oke, kita kasih salam kita yang terhangat ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali datang di ibadah Voltage, nanti setelah ibadahnya selesai bisa ke kakak Asher untuk diberikan kartu ke Welcome Home Lounge. Tapi Welcome Home Lounge-nya setelah ibadah selesai. Oke, info yang ketiga. Nah, you are invited to join CG Kids. Nah, CG Kids itu apa ya? CG Kids adalah kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam Tuhan bersama dengan keluarga seiman. Nah, kalau belum ikut CG Kids, silakan scan barcode yang ada di layar dan daftarkan dirimu hari ini. Nah, info yang selanjutnya tuh ya tentang baptisan. Baptisan itu diadakan setiap minggu
di akhir ibadah Voltage. Jadi buat teman-teman yang mau baptis, bisa langsung daftar dulu di Info Center Eagle Kids. Nah, oke. Info yang kelima, persembahan. Persembahan adalah bagian dari penyembahan. Nah, persembahan dapat dilakukan melalui scan barcode atau menggunakan amplop yang tersedia di kursi. Kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar. Nah, bila amplop tidak digunakan, bisa ditinggal di kursi dan jangan dibawa pulang ya. Oke, ini info yang paling menarik. Tahu nggak apa? Kita bakal ngadain Step Up Camp. Siapa yang semangat buat Step Up Camp? Bisa angkat tangan? Pasti join ya, pastikan kalian join. Tanggalnya itu 7 sampai 9 Juli 2022, jam 10 sampai jam 4 WIB di Main Hall SCC nih. Jadi buat teman-teman yang kelas 4 sampai kelas 8, dan khususnya yang bisa hadir di Surabaya, jangan lupa buat join. Karena early bird-nya cuma sampai besok nih guys. Dengan 250.000 kalian udah bisa dapat kaos, kemudian makan dan juga hadiah-hadiah dan snack-snack yang menarik. Jangan lupa join ya guys. Nah buat tadi yang udah join CG, kalian itu bisa loh join Step Up Camp satu kelompok sama teman-teman CG kalian. Jadi yang belum CG juga jangan lupa join CG. Dan untuk yang nggak punya aplikasi GMS Church bisa daftar melalui kakak-kakak yang ada di sini ataupun melalui CG Leader kalian. Nah untuk tahu Step Up Camp-nya lebih lanjut, yuk kita simak video yang satu ini. Gimana? Pastikan kalian join ya di Step Up Camp karena camp ini pasti bakal seru banget. Jangan lupa kalian buat join. Nah info yang terakhir apa itu Kat? Nah info yang terakhir adalah Prayer Corner. Prayer Corner ada di setiap awal dan akhir ibadah. Nah bagi yang mau didoakan bisa datang ke kakak yang membawa sign atau papan di prayer room atau extension. Oke kalau gitu daripada kita bacain rules lagi nih ya, waktunya kita mulai ibadah. Yuk aku mau ajak teman kita dari iPray untuk memimpin kita dalam doa. Yuk teman-teman kita satukan hati, kita siapkan diri kita untuk kita berdoa sebelum ibadah ini dimulai. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Dan Tuhan, karena-Mu kami bisa hadir di sini dengan sehat ya Tuhan. Dan juga sertai kami yang sebentar akan memulai ibadah ya Tuhan. Sampai nanti akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, selamat beribadah. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Generasi Bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltager semuanya bagi berdiri bersama-sama yang memuji Tuhan ya. Hehe. Semua bisa ikutin gerakannya kakak ya. Ready seperti ini. Yang kompak. Wah, si paling paham gak kompak nih. Ready. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan kasih-Mu. Semua memang angkat tangan seperti ini. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan lambaikan bersama-sama. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siapa buat kita kecil? Ready, 1, 2. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Hey. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sing, Kau Tuhan yang mulia. Biar jemaat Voltage saja, come on. Lebih keras lagi ya, buat Tuhan, come on. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Amin. Angkat tangannya seperti ini. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari
Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Semua melambaikan tangan seperti ini. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas. Oh, terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu adalah. Yang percaya sama-sama katakan, lah pilihanku. Hey. Lagi seperti ini. Ra-ra-pa-pa-ra-ra. Oh. Ra-ra-pa-pa. Kita sorakan Yesus ya. Come on. Yesus. yang siap menari untuk Tuhan. Sekali lagi sorakan Yesus. Yesus. Haleluya. Biarkan memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Yeah. Everybody clap your hands in the air like this. Yeah. Semuanya nyanyikan sama-sama. Ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagi-Mu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, tak tentu bimbang lagi, percaya dengan. Katakan sama-sama, go! Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Everybody jump, come on. Lebih lagi kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagi-Mu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Katakan, firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, tak aku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, 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 menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Katakan, haleluya, ku bersuka cita. 1, 2, 3, hey! Yeah, yeah. Haleluya. Yes Tuhan, biar kami lebih lagi memuji-Mu ya Tuhan, sebab Kaulah ya dan amin. Haleluya. Semuanya bisa ikutin, semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Kita wave ya, let's go. Ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin, ya
Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Yes. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Mari semuanya kita akan menjadi terang di setiap tempat, di sekolah, di rumah, dan di keluarga. Amin. Let's praise Jesus. Memberitakan Kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku Tuhan, tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun Tuhan Kau ingin ku pergi. Tumbas selalu dekatkanmu. Let's go. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku Tuhan, tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun Kau ingin ku pergi. Tumbas selalu dekatkanmu. Jadikanku terang Tuhan, jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Mu, jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, Tumbas selalu dekatkanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, Tumbas selalu dekatkanmu. 1, 2, 3, go. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya bisa angkat tangan seperti ini nih. Nyanyikan. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Haleluya Tuhan. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, hanya dekat Engkau,
Hanya dekat padamu ya Tuhan, ada kekuatan baru bagi setiap kami. Haleluya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan.
bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semuanya dari depan ke belakang, angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Lift up your hands. Doa pujian kita masuk di hadapan Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, dekat dengan-Mu Tuhan. Hiramaya ramaya serana. Oh, mari semuanya mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Hiramaya ranaya nanaya nanayas. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu. Engkau kami rindu Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah. Katakan suci, 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 layak, Engkau layak. Sungguh kami, sungguh ku cinta Engkau. Mari setiap voltager, setiap kasih sampai jenangkan tanganmu, katakan hanya Kau, hanya Engkau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Kami cinta Kau Tuhan, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin, kami rindu mengenal-Mu. Oh, hanya Kau, Engkau, hanya Kau, oh, hanya Kau yang ku sembah. Katakan suci,
Sungguh ku cinta Kau. Setiap kali kami masuk di hadirat Tuhan, kami merasa dicintai, kami merasa kami diterima. Tuhan, thank you, kami mengasihi-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di setiap hati, memberikan benih firman yang akan bertumbuh, menjadikan kami anak-anak God's top agent dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapi hamba-Mu yang akan menyampaikan bukan dengan kuat gagah, biar setiap perkataan itu datang daripada firman, dan hanya firman yang keluar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin. So good to see you. Senang banget hari ini ketemu hari Sabtu lagi. Ada yang bilang kalau nggak salah ya, Juni udah nggak kerasa, tiba-tiba Juni gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat hari ini ada beberapa yang udah libur ya. Harusnya sih semuanya udah pada libur, bener nggak? Siapa yang udah liburan sekolah? Semua. Oke, turunin lagi. Siapa yang udah tahu ada rencana apa di liburan kali ini? Nah, nggak semua. Mostly kayak papa mama kerja sih Kak. Jadi akhirnya apa? Di rumah aja gitu ya. Tapi di rumah pun juga kita bisa bikin rencana ternyata ya. Kalau kita ditanya, hari ini rencananya mau ngapain? Oh, kita mau, kalau ini lagi sekolah ya, kita mau sekolah, pulang les, terus kita les lagi yang kedua, habis gitu kita istirahat bentar makan, habis itu istirahat atau kerja PR baru istirahat. Kalau kita ditanyain, kira-kira seminggu lagi kamu mau ngapain? Kamu udah tahu, oh aku Kak minggu depan itu aku ada school trip. Atau mungkin kalau nggak ada school trip, aku mau ada ujian next week. Ini kalau sekolah ya. Setiap orang itu kalau ngomongin tentang hari ini, atau ya mungkin besok. Kalau nggak besok, seminggu lagi. Mostly tahu, rata-rata tahu. Karena ya kalau sekolah udah ada jadwalnya ya. Tapi kalau ngomong tentang what's your plan for your life, terus kita langsung krik, 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 bingung. Apa ya? Apa rencana kita untuk hidup ini ya? Ya pokoknya aku taunya setiap hari aku disuruh bangun pagi Kak. Pokoknya suruh sekolah Kak. Nanti lulus SD bagi SMP, SMP bagi SMA, SMA bagi kuliah. Gitu terus Kak. Habis kuliah kerja. Ya life, ya itu Kak. Hidupku ya itu. Tapi hari ini kakak nggak tanya what's your plan. Your kecil ya, Y-nya kecil enggak. What's your plan? Itu terlalu sederhana untuk ditanyakan. Yang lebih susah ditanya, yang lebih challenging untuk ditanya adalah what's your plan? Apa ya rencananya Tuhan? Kenapa kok Tuhan itu mau saya itu ada? Kenapa saya lahir tahun 1994 di sebuah bulan tengah-tengah dan habis itu tada, I am here. Terus kayak ada di sini. Gak tahu sih Kak. Ya aku pokoknya tahu aku lahir, aku harus sekolah. Mama papaku udah bayarin, aku harus les. Aku selesaikan semua tanggung jawabnya. Tapi ada a higher question. Ada pertanyaan yang lebih besar. Yang kakak baru dapatkan bahkan setelah 19 tahun kakak hidup. 19 tahun means harusnya sih nggak ada ya kalian yang 19 tahun ya. Kalau anak-anak ya, kalau kakaknya mungkin banyak. 19 tahun hidup baru ketemu jawabannya. Kenapa ya? Apa ya? Rencana Tuhan itu di dalam hidupnya kakak apa? Kenapa kok kakak ada sampai sekarang? Kakak gak akan ceritain rencananya Tuhan di hidup kakak. Tapi justru kakak akan encourage. Kita cari tahu dari Alkitab. Karena ini sumbernya. Kakak juga dapatnya juga dari Alkitab loh. Jadi rajin-rajinlah ya baca Alkitab supaya tahu rencana Tuhan. Nehemia pasal 2 bilang seperti ini. Ayat 12 ya. Nehemia 2 ayat 12. Ceritanya kalau kalian gak tahu Nehemia itu siapa, tak kasih tahu. Nehemia itu adalah seorang pembangun. Jadi dia ini adalah seorang
juru minuman raja, ini backgroundnya ya, background story-nya. Nehemia ini juru minuman raja, jadi ya nggak semua orang bisa kerja di kerajaan, betul nggak? Kalau nggak kompeten, nggak smart, nggak taktek katanya orang ya, nggak akan bisa ke sana. Tapi ini orang, berarti kata orang itu apa? Ciamik gitu ya. Kalau nggak mungkin bisa kerja di kantor presiden ya, nggak semua orang bisa jadi staf khususnya. Orang ini kerja walaupun kelihatannya cuma bawa minuman, tapi pasti orang ini adalah orang berkualitas. Dan Tuhan itu pakai seorang Nehemia ini untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Kita buka ayat 12, tapi kita baca, nggak usah deh, kita baca dari awal aja ya. Ayat 12 kakak bacakan. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Kakak waktu baca ayat ini kayak twing gitu ya. Kayak muncul tiba-tiba. Baca lagi ayat yang B dari kata aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan oleh Allahku dalam hati. Dia bilang, ini rencana cuma aku dan Tuhan yang tahu. Karena Tuhan itu yang ngasih. Ini loh, Nehemia lakukan ini. Rencana ini dikasih sama Tuhan, munculnya dari hati. Munculnya bukan dari pikirannya dulu. Oh, I have an idea. Aku nanti akan ngomong ke raja akan mengizinkan aku, terus aku bla 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 bla. No. Not in his mind. Bukan di sini, tapi di sini. Rencana itu datang dari Tuhan. Ini poin pertama kita hari ini. Have your way, your-nya gede. Rencana itu always God's idea. Selalu adalah dari Tuhan. Karena setiap kita, mau kamu masih 10 tahun pun, God has a blueprint. Kakak dulu mikir, blueprint ini apa gitu ya. Blueprint ini apa ya kak? Kalau kamu arsitek, kamu akan tahu ini one day. Bentuknya itu benar-benar nggak dipahamin lah. Kayak abstrak gitu ya, cuma garis, titik, angka gitu ya. Kakak pernah coba Google kan, karena nggak ngerti. Google, oh ini blueprint gitu ya. Ribet amat ya gitu ya bikin ini. Tuhan itu very detail in making a plan for you. Tuhan itu kasih dan kasihnya langsung ke hidupnya kita. Jadi kalau kita hari ini bingung, Tuhan apa ya rencananya Tuhan itu di hidup saya? Kenapa kok Angelin? Siapa Angelin? Gak tahu. Angelin kenapa harus ada di sini? Tuhan, apa rencananya Tuhan di hidupnya saya? Carinya ya di Alkitab. Pasal 7 ya, lanjut ya. Kita coba lanjutin dulu. Pasal 7. Seru, kamu coba ya. Kamu pulang rumah, baca satu kitab Nehemia ini. You will find many interested things di dalamnya. Banyak sungguhan menyenangkan baca Nehemia ya. Nehemia 7 ayat yang ke-5a. Again. Gak cuma sekali loh, Nehemia itu dapat dari Tuhan gak cuma sekali ya. Tapi berkali-kali, contohnya 7 ayat berapa nih? 5. 7 ayat 5 ya, masih di Nehemia. Ayat 5 bilang gini, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis bla 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 bla. Tapi coba lihat yang A. Yang pertama, kalimat pertama. The first sentence says, maka Allahku memberikan dalam hati kita ini rencana. Again ya, Tuhan itu, kakak kalau selalu ingat ya betapa Tuhan itu menuntun satu demi satu. Ini gak cuma Nehemia. Kamu baca, name it, siapa? Noah, Nuh itu dituntun sama Tuhan. Itu ukuran bahtera lebar berapa, panjang berapa, tinggi berapa. Itu semua ada very detail dan Tuhan kasih ke Nuh rencananya. Tuhan kasih ke siapa lagi rencananya yang hebat?
Yusuf, siapa yang gak kenal Yusuf, ya nggak? Yusuf yang dapat mimpi, dapat rencana itu dari dream, itu langsung mendapati sebuah satu mimpi yang very clear. Oh, akan terjadi begini, walaupun nantinya berjalannya juga pasti ada prosesnya. Bahkan rencana Bapa di surga untuk mengirim Tuhan Yesus, itu juga nggak akan pernah gagal. Itu very detail didesain untuk satu demi persatu. Teman-teman, kalau kamu bertanya-tanya, Tuhan, kalau gitu, Nuh, Nehemia, Yusuf, dan masih banyak lagi kalau kamu baca di Alkitab, kira-kira Tuhan Yesus punya apa buat saya? Tuhan Yesus punya rencana apa buat saya? Tuhan Yesus punya rencana apa buat you? Siapa namamu? Hah? William. Tuhan Yesus punya rencana apa buat siapa lagi ya? Orang yang ada mungkin di sini. Tiba-tiba lupa padahal tahu anaknya namanya siapa ya. Pokoknya setiap orang very specific. Satu demi satu tuh datang dari Tuhan. Nih rencana. Ini rencananya buat kamu. Very specific termasuk buat Nehemia hari itu. 1 Tawarik 28 ayat 19 bilang gini. Agak jauh dari Nehemia. Oke. Kita beda kitab ya. 1 Tawarik 18 itu bilang seperti 1 Tawarik 28 bilang seperti ini ayat 19 ya. Di layar ada? Oke, you got it. 28 ayat 19. Oh, tunggu. Saya buka satu lagi. Oke, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Kalau kamu baca, termasuk Daud pun dapat rencana untuk membangun bait Allah. Itu pun didapatkan dia, ayat 19 bilang, diilhamkan. Artinya ini bukan pikirannya Daud mikir mau bikin bait suci, bukan. Tapi diilhamkan tuh dikasih sama Tuhan. Diilhamkan tuh diberitahukan, dinyatakan sama Tuhan itu lewat Daud. Dikasih petunjuk. Rencananya itu very specific supaya Salomo bisa bangun one day. Kalau kita berjalan di dalam apa yang Tuhan mau, kita minta Tuhan, Lord have your way in me. Kasih kepada saya apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup saya. You will never waste your time. Kamu bangun pagi itu gak akan kayak school again gitu ya. Rasanya kayak sekolah lagi, ujian lagi, homework. No. Kita gak akan jadi orang yang datang setiap pagi itu bangun kayak ya sekolah lagi gitu. Tapi kita akan datang dengan hari ini aku bakal belajar apa ya? Kayak excited gitu loh. Mau belajar aja excited. Dulu kakak gak dapetin ini. Umur 19 tuh berarti semester 2 ya kira-kira. Semester 2 apa 3 gitu. Kuliah. Jadi bangun sekolah tuh I feel you. Ya gak mungkin semuanya kayak gitu sih. Mungkin ada ya kali ya yang kayak enggak kak saya semangat kok pergi sekolah gitu ya. Ya puji Tuhan gitu. Tapi kakak gak kayak gitu-gitu amat dulu. Jadi bangun sekolah untuk ke sekolah gitu ya. Kalau bisa mepet ngapain harus early. Kalau telat sih jangan ya. Yang paling nanti muncullah muka melas-melas gitu ya di pagar sekolah. Tolonglah pak, ayolah pak masuklah pak. Karena dulu gak ada online ya. Ayolah pak kasih masuk pak. Cuma semenit loh pak gitu ya. Atau kalau enggak dari gerbang jauh udah mau telat kakak lari sekencang-kencangnya. Supaya bisa masuk. No interest. SMA kakak nggak suka sekolah. Kakak lebih suka keluar kelas. Karena nggak tahu ngapain sekolah. Seakan-akan kayaknya hidup begitu-gitu aja. Nggak menarik. Tapi kalau tahu rencana Tuhan apa, kakak kan semangat. Selesaikan sekolah dengan cepat, dengan terbaik, bla 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 bla. Lulus langsung, nah jadi sesuatu. Sesuai rencananya Tuhan. Nggak tahu apa buat kamu ya. Kalau kita udah tahu His way for us, Tuhan punya jalan apa buat kita, let's start walking. Tadi kan plan-nya udah tahu ya, planning, habis itu jalani. Kalau cuma planning doang mas semua orang bisa.
Semua orang bisa buat rencana, tapi nggak semua orang bisa jalankan rencana. Semua orang bisa, oh besok aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi nggak semua orang bisa menjalankan rencananya itu as if they have made it. Dia udah buat itu. Tapi ngomong planning sama walking, ini harus berjalan bareng. Kita tahu rencana Tuhan, kita tahu jalannya itu seperti apa. Berencana itu memang untuk masa depan, tapi berjalan itu di masa kini. Jangan cuma andai-andai, pokoknya saya ada di masa depan, besok saya bangun, saya udah lulus sarjana, ya nggak bisa. You harus belajar, you harus kerja, you harus kerjain tugas supaya bisa lulus. Walking now, berjalanlah sekarang menggenapi rencananya Tuhan itu dalam hidupmu. Makanya Amsal bilang kayak gini, Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3 bunyinya, udah dapat ya? Klik, oh sudah. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan actionmu sama Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau kita jalan setiap hari, oke, let's say kamu gak tahu rencananya gitu ya. Atau bahkan kamu tahu rencananya. Kakak ngelihat hidup itu kayak perjalanan panjang ke sana. Kemarin kakak, bukan kemarin, kayaknya minggu lalu gitu ya. Kakak posting something, kakak bilang gini, life itu kayak very long, kayak kita tuh ada di antrian, kita nggak tahu kapan kita akan catch the door. Maksudnya nyampe gitu ya. Oh ini pintunya, udah ke surga. Kita nggak tahu. Tapi saking panjangnya itu ya, setiap hari itu pegang firman. Ini yang namanya berjalan di dalam kata Amsal tadi, serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan. Itu kayak gini, kamu punya jalan panjang, ini masa depan ya. Ini jalan baru langkah 1. Tuhan serahkan lagi semua action hari ini day 1 gitu ya. Serahkan ke Tuhan. You will never know hari itu ada pilihan apa, ada sesuatu apa yang terjadi yang akan membawamu ke sana. Semua orang tuh belum tentu jalurnya satu ini. Ini kakak ada garis ya di panggung ini. Nggak tentu jalannya tuh lurus kayak gini. Bisa jadi one day kakak harus berbelok, maju, belok lagi, maju, untuk sampai tujuan rencana Tuhan di hidupnya kakak. Semangat MM, harus ngikuti saya ya. Ini jalan, kita nggak bisa melangkah cuman kayak mikir, oh I think this is the right decision. Nggak bisa. Itu harus ada tuntunan Tuhannya supaya setiap perbuatanmu ini gak ada yang sia-sia. Oke, ambil gampang ya. Untuk jadi seorang pebulu tangkis, dia nggak bisa mulai dari umur, bukan nggak bisa, susah karena termnya itu pendek, atlet itu ya. Jadi untuk jadi pebulu tangkis di usia 20-an, yang kamu lihat nama-namanya terkenal sekarang, itu nggak bisa mulai dari belasan. Maksudnya dari 15 saya mulai, saya berharap 20 saya bisa jadi atlet bulu tangkis. Nggak kayak gitu caranya. Bahkan mulai dari SD, dari 8 tahun, ada yang mulai dari 6 tahun bahkan. Sudah harus dilatih masuk pelatihan untuk one day, belasan tahun setelahnya, dia muncul namanya bersinar. Wah, terima spotlight, karena menang. Gak bisa dalam waktu 1 kali. Makanya kalau kita gak serahkan 1 hari demi 1 hari di hidupnya kita, you might lose everything di depan sana. Kalau hari ini kita bilang, oh I still have time. Gak usah lah, gak usah tanya Tuhan. Nanti kalau aku udah mau kerja baru aku tanya Tuhan. No. Dari SD, kakak gak tahu apakah semua anak begini. Tapi kakak waktu SD kakak berpikir, kenapa ya Tuhan taruh saya di sini. Terus kakak lihat seorang singer terkenal. And I'm planning, ini my own thought ya. Singer terkenal ini, wah sekali nge-tweet. Mungkin kalian juga gak tahu Twitter ya sekarang. Tahu ya? Oh tahu ya. Sekali nge-tweet, wah ribuan orang yang tahu. Padahal tweetnya tuh ayat. So in my mind, di pikiran kakak, oke,
I will be a singer one day. An international singer. Supaya apa? Supaya one day saya ngomong tentang Tuhan, everyone knows it. Terus berjalan. Kakak lihat lagi seorang motivator. Gila, keren banget ini orang. Sekali ngomong, ribuan orang dengerin. Semuanya catat. Amen gitu ya, gak ada amin ya kalau lagi di seminar ya. Tapi semua orang excited. Wah, kayaknya bisa mengubah hidup orang. Kakak mengubah plannya. From singer to motivator. Langsung kakak berpindah. Oke, I will be motivator gitu ya. Ini changing plan karena apa? Karena nggak tahu maunya apa dari Tuhan. Bukan berarti cita-cita tuh harus selalu satu and stick with it ya. Enggak juga, ada juga yang nanti kamu punya plan akhirnya berubah. Tapi rencananya aja kakak nggak ngerti. Jadi ini muter-muter nggak paham kemana. Akhirnya tahun 2013 itu waktu kakak lagi saat teduh, again rencana itu datang dari Tuhan, benar ya? Di siang hari bolong, lagi liburan soalnya. Nah ini, kalau lagi liburan, jangan lupa saat teduh ya. You might have something in your devotion. Kamu mungkin bisa dapatkan sesuatu hari itu, yang itu, itu dia buat your future. Itu dia buat rencana Tuhan di hidupmu. Jadi kakak hari itu, siang-siang hari kakak masih ingat soalnya panas. Ya Surabaya ini hot, betul saudara? Panas masuk dalam, udah pakai AC, konsereng gitar. Ya gitu ya, habis nyanyi, buka Alkitab, baca, kakak urut bacanya waktu itu. Kakak baca, itu lagi baca di Yesaya. Ya agak bingung sih kadang ya. Baca, tiba-tiba like every words itu kayak plup, kayak orang apa ya, gelembung itu loh, gelembung udara di dalam air. Pluk gitu kayak muncul gitu. Catat semua. Dan I know the plan. Sesimpel itu kak, iya. Gak spektakuler seperti tiba-tiba kakak rebah, kelepak, terus kakak tiba-tiba dapat words gitu. Enggak, kakak baca firman dan kakak dapat rencana Tuhan. Kakak tulis di Alkitab itu, tapi bukan Alkitab yang ini Alkitab ketiga kakak kayaknya. Itu Alkitab kedua mungkin ya. Kakak tulis di situ, habis itu kakak tutup. Kakak bilang, thank you. Tak tulis waktu itu, Agustus 2013. Tapi kakak lupa tanggalnya, belasan tanggalnya. Terus kakak mikir, Tuhan, thank you for the plans. Setelah tahu planningnya, apakah kamu berpikir kakak keluar dari ruang doa lalu berkata, woohoo, everything is so clear. Enggak, ya keluar ya biasa, tetap jadi Vina. Vina yang pada akhirnya masih kuliah. Tapi kakak berjalan itu ngerti. Kalau mau milih, no. Bukan ini. Ini bukan plannya Tuhan. Ini bukan akan ke sana. Ini mungkin akan ke sana. Jadi lebih baik yang gak usah dipilih. Jadi segala sesuatu yang kakak punya pilihan di pikiran atau di hidup. Kakak langsung bisa spesifik, not this way, ini. Not this way, ini. Langsung bisa ngerti seluk-beluknya. You know, aduh kalian harus mendapatkannya. Ask. Ya, minta rencana Tuhan supaya kamu tahu very clear what's the plan. Apa rencana Tuhan buat hidupmu ya. Dan Amsal 24. Ini poin terakhir yang kakak mau sampaikan. Oke, tinggal 5 menit. Amsal 24, let's go. Amsal 24. Amsal 24 ayat 6a. Yes, ayat 6 ya kita baca. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Wait, kakak gak nyampe kedua, tapi kakak cuma mau bold yang pertama. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Sebuah kebodohan. Kalau kamu masuk ke dalam medan perang, you have no armor, gak punya, senjata gak punya. Terus kamu gak punya strategi. Gak usah tunggu menit terakhir, detik pertama kamu udah boom. Langsung teler duluan. Karena you have no strategy. Serang dari mana? Serang sini ya? Nggak bisa coba-coba, kata orang zaman dulu ya. Buat anak jangan coba-coba. Buat hidup jangan coba-coba. Kalau kamu mau hidupmu itu benar-benar dituntun satu demi satu, this is the key. Ya ini kan gereja ya, makanya kita suruh baca Alkitab. No.
Let me tell you the truth. Ini yang membuat kakak tahu rencananya Tuhan di hidupnya kakak. Ya karena kakak pendeta. Enggak, itu masih kuliah. Oh ya karena kakak one day akan jadi pendeta. Enggak. Everyone knows the plan. Termasuk Nehemia ini bukan pendeta loh. Nehemia ini juru minuman loh. A professional loh. Tapi dia pun tahu rencananya itu dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kamu bertanya-tanya, so what's the plan for me? Don't ask me. Ask God. Read the Bible and you will know ya. Amsal 24 tadi bilang, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. So you know that every plan there is process. Tapi kabar baiknya adalah trust aja. Trust sama Tuhan ya. During the process, selama prosesnya ini, trust God. And you will see the progress. Kalau kamu nggak mau susah, kamu nggak mau ngoyo, kata bahasa Jawanya ya. Kamu nggak akan lihat the result. Loh kak, katanya Tuhan udah kasih. Ya kita kan ya jalannya mudah berarti. Nggak tentu. I face failures like so many times. Kakak menghadapi kegagalan itu udah nggak cuma sekali. Kakak gagal IELTS, TOEFL, because I plan to do something big di future-nya kakak. Tapi ternyata gagalnya udah sampai tiga kali kakak gagal. 3 kali gagal, tapi bukan berarti kakak adalah seorang gagal. You know, kakak pernah gagal, tapi hidup kakak bukannya gagal. Kakak mungkin pernah gagal di dalam prosesnya ini. Gagal taat sama Tuhan. Gagal jalan sama Tuhan. Tapi bukan berarti hidupnya kakak ini adalah sebuah kegagalan. If you walk, kamu bisa tetap jatuh sih. Ya I'm pretty sure bisa. Tapi ketika kita trust the process itu, kita tahu benar, aku akan hidup susah sekarang, tapi untuk menang nanti. Anak muda wake up voltagers. Jangan gak mau hidup susah. Gak enak firmannya hari ini. Jangan hidup kok, hidup tuh ya bahagia toh Kak Vina. Kok hidup disuruh susah. Tak kasih tahu. Mungkin mama papamu kalau cerita hari ini sama kamu, they have so many interesting story yang susah-susah. Makanya kamu bisa hidup enak. Kalau kamu bisa sekolah dengan enak, international school, national school, pokoknya sekolah aja udah untung. See in your life so many favor, don't waste it. Terus jangan karena semuanya mudah deh kamu jadi kayak, okay, my dad can afford. Aku bisa sekolah dimanapun aku mau kak. Gak usah bingung kerjaan nanti. Papaku punya bisnis banyak. No, the plan-nya itu bukan cuma sekedar kamu sukses punya banyak uang, banyak teman, banyak subscriber. Kamu mau jadi YouTuber, banyak subscriber, banyak itu YouTuber berhenti setelah punya million subscriber. So is that the plan? Not really. Subscriber banyak, ya puji Tuhan kamu punya banyak. Tapi that's not the ultimate plan. Bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya itu adalah titik. Kita mau doa habis ini. Kalau kamu gak punya plan buat hidupmu, kakak minta kita berdoa supaya Tuhan kasih. Seperti kakak menanti 19 tahun, kakak berdoa kamu gak usah nanti segitu lama. Karena kakak banyak nakalnya daripada taatnya. Jadi kalau kamu punya waktu 9 menit. Kok berkurang? Tadi 9? Enggak. 7 menit. Kamu punya waktu 7 menit untuk berdoa sekarang. Jangan tunggu 19 tahun untuk berdoa. 7 menit ini minta sama Tuhan. God, what's the plan? Let me know the plan. So aku akan jalan di dalam jalanku itu faithfully. Gak akan wasting my time. Tapi aku akan berjalan menyerahkan segala perbuatanku kepada Tuhan setiap hari. Sampai aku reach that finish. Nyampe ke finish itu dengan faithful. Kakak akan tutup dengan sebuah cerita very short. Ada 2 orang mau melakukan ekspedisi ke sebuah kutub, namanya Kutub Selatan. Dulu gak ada orang ke sana. Tapi ternyata dari 2 tim ini, cuma 1 yang balik ke dunia. Yang satunya naik langsung ya, gak balik intinya, mati gitu ya. 2 ini
dua-duanya ini tidak semuanya reach a finish faithfully. Ada yang nyampe tapi tidak bisa kembali. Itu juga bukan keberhasilan. Kamu bisa terkenal nanti tapi kamu lupa Tuhan. Itu juga bukan keberhasilan. Kamu bisa kaya raya tapi hidup keluarganya berantakan. Itu juga bukan keberhasilan. Kalau kita mau reach the plan, artinya sampai surga, itu baru finish faithfully. Kalau si ekspedisi ini meninggal di sana, nggak bisa dikatakan, bravo, nggak ada orang yang mati. Jadi kalau kita mau finish faithfully, apa yang kita perlu lakukan? Tanya Tuhan yang pertama, minta your way, God's way in you. Have your way in me. Plan sampai walk, plan and walk. Dan minta satu hal ini, Tuhan kalau aku harus hadapi prosesnya, I will walk faithfully sampai terakhir hidupku. Semuanya boleh berdiri pelan-pelan. I'm sorry waktunya jadi tinggal 5 menit untuk kamu berdoa. Tapi pakai 5 menit ini untuk minta sama Tuhan ya. Supaya kamu tahu rencananya dan bukan cuman achieve the goal, achieve the plan. Tapi kamu finish faithfully sampai akhir. Kamu bisa datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan aku sudah menyelesaikan. I've been faithful in little things. And now I'm ready for greater journey di surga nanti. Tuhan ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Amin. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu, amin, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Ku tahu rencanamu, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Angkat kedua tanganmu, voltagers. Rencanamu indah bagiku. Yes, kami pegang rencana, kehendak dan rancanganmu indah buat kami. Mendatangkan damai sejahtera, penuh harapan. Sempurna bagiku, yes Lord. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Berdoalah, kita akan menyembah. Ketika kita menyembah, berdoalah, minta sama Tuhan rencana, a specific plan for your life. Kalau kamu tidak tahu rencananya apa, if I don't know the plan, don't let go of my hand. Kalau 5 menit ini kami tidak temukan rencana Tuhan apa, hanya jangan lepaskan kami ya Tuhan. Every decision, setiap keputusan dan setiap pilihan, sungguh-sungguh tuntun kami. Angkat kedua tanganmu, menyembah Tuhanlah sendiri, berdoalah sama Tuhan, minta a specific plan for us. Syakahara bahara namaya namaralaya ramaya namaya nayara labayara dabarala. Syakiara la bayara la bayara dabarala dabarala. Holy Spirit talk. Holy Spirit let us know the plan. Syakahara dabarala yara la bashikiara dabarala bayaran. We will not just live the life. We will not just live the life, but we will live it impactfully and finish faithfully in Jesus' name. Syakahara barala barada bayara la bayara da barada. Syakihara la la barala barada la yara la basyakara da barada la yara da barada barada. Have your way in me. Have your way in me.
tahu kehendak-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan berkati setiap anak-anak di tempat ini. Even if we don't know the plan yet, but don't let go of our hand. Jangan lepaskan kami Tuhan, supaya kami tahu kami berjalan setiap hari di dalam ketaatan, berjalan setiap hari di dalam rencana Tuhan, menyerahkan segala perbuatan kami kepada Tuhan, dan berjalan hingga finish, sampai ada di garis finish itu dengan faithful in Jesus name. Di dalam nama Yesus, berbicaralah Allah Roh Kudus. Engkau belum selesai bekerja di tengah-tengah anak-anak ini. Tuhan sampaikan apa yang belum tersampaikan hari ini. Setiap hari ketika mereka devotion Tuhan, saat teduh, aku berdoa mereka akan menemukan rencana Tuhan yang spesifik in their life. In Jesus mighty name, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, ku tahu jalan-Mu, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak senang sekali karena dari kecil kalian sudah dikasih tahu tentang rencana Tuhan. Walaupun banyak pertanyaan, kenapa kok gini, kenapa kok gitu, kenapa kok papa dipanggil ke surga duluan, kenapa kok aku gak bisa masuk sekolah yang itu, kenapa kok aku disuruh mama les ini. Ada banyak kenapa yang kalian gak tahu jawabannya. Tapi kalian perlu pegang satu hal seperti yang Kak Vina tadi bilang. Tuhan itu punya rencananya buat setiap kita. Kalau kita gak tahu gak apa-apa, tetap pegang tangan Tuhan, percaya sama Tuhan. Amin. Ya, siapa yang di sini udah dari kelas 6 kemarin graduate ke kelas 7? Yeay. Teman-teman yang graduate tetap angkat tangan. Kita mau bilang congratulations sama-sama ya mereka yang udah graduate dari kelas 6 ke kelas 7. 1, 2, 3. Congratulations. Udah bukan elementary tapi junior high. Siap-siap, semakin bertumbuh usianya, semakin tinggi kelasnya, semakin dipakai oleh Tuhan juga. Itu artinya apa? Step up. Tinggal 2 hari ini sama hari besok untuk daftar dengan harga spesial. Lebih murah dikit ya. Bilang sama mama papa, kakak-kakak sudah pikirkan, jangan takut nanti makannya gimana, buka masker. Kakak-kakak sudah atur supaya aman ya. Jadi bilang sama papa mama, jangan ragu-ragu untuk ikut. Karena 2 hari ini, hari sama besok, itu harga spesialnya yang terakhir. Terus pastikan kalian yang udah daftar dan udah transfer, kalian tuh udah dapet notifikasinya. Karena ternyata ada loh yang gak dapat notifikasinya. Kalau loh Kak, aku udah daftar, aku udah bayar, kok belum ada notifikasinya? Cari kakak-kakak ya, bilang ya, Kak kok aku belum dapat info kalau aku udah diterima sebagai peserta. Karena itu penting, oke? Ya, kita mau berdoa untuk persembahan sama-sama, kita angkat persembahannya. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh sekali lagi sebentar. Kinda baranda baranda baya rabata kanda baranda baka. Kinda baya rabata kanda baya rabahandi bikanda bararabata kanda baka. Kinda baya rabata kanda baranda baya rabata kanda baya rabaka. Kinda baya rabakanda baya rabata kanda baka. Kami berdoa ya Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, kami selalu ingat bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan
kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir tentang keuangan ataupun kebutuhan kami. Karena Allah kami akan mencukupi segala kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, kami dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami mau memberikan persembahan. Kami ingat kepada papa dan mama kami yang bekerja, supaya kami bisa kasih persembahan. Berkati papa mama ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Dan kami juga teringat untuk apa persembahan ini. Kami berdoa supaya persembahan ini benar-benar dikelola untuk membangun gereja di mana-mana ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, walaupun sedikit, tidak banyak ataupun banyak, biarkan Tuhan dipakai untuk bangun gereja di mana-mana. Kami juga ingat ya Tuhan, nanti seminggu ke depan akan ada retreat untuk gembala-gembala. Di sana setiap pemimpin-pemimpin gereja akan berkumpul. Kami minta ya Tuhan, curahkan pengurapan-Mu atas pemimpin-pemimpin gembala-gembala gereja Mawar Sharon ya Tuhan. Supaya kami semakin sehati, supaya kami semakin setia mengerjakan amanat agung ya Tuhan. Sampai jiwa-jiwa dimenangkan, sampai kami bisa mendirikan 1000 gereja lokal dan 1 juta muridnya. Dan kami akan ikut di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Taruh persembahannya, angkatlah kedua tanganmu. Kinabaya ramatakana bahanda baranda batakana baramatakana bakara bakara baka. Kamu tidak perlu tahu segala sesuatu kata Tuhan. Engkau tidak perlu tahu semuanya dengan detil. Yang kau perlukan hanyalah hati yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarkan iman anak-anak Voltage ini tetap teguh kepadamu. Percayanya kepadamu tidak akan pernah hilang apapun yang terjadi. Di dalam nama Yesus, biarkan lewat firman Tuhan yang dibaca, yang didengar, pujian, penyembahan, dan doa. Itu membuat iman setiap jemaat Voltage bertumbuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah hikmat. Terimalah hikmat yang membuatmu bisa mengatur waktu dengan benar, yang membuatmu bisa membuat keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah cinta Tuhan yang akan selalu menjagamu, yang akan membuat engkau tidak berani keluar dari rencana Tuhan, bukan karena takut tapi karena engkau dicintai. Terimalah damai, sejahtera, dan sukacita sehingga engkau bisa melalui liburanmu dengan senang dan dengan sukacita dan siap untuk step up di kelas yang berikutnya. Terimalah penyertaan kasih karunia, diberkatilah keluargamu oleh karena kamu, diberinya engkau kesabaran, kepandaian. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. God bless you.